Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Sobat Foreo Radio dimanapun kalian berada. Salam Pramuka. Ketemu lagi nih dengan saya Membrance di foreo.radiostream123.com dalam acara Pramuka Menyapa selama 30 menit mendatang. Nah Sobat Foreo semua, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tahu kan kenapa? Ya, karena hari ini, tanggal 14 Agustus 2020, Pramuka Menyapa dapat mengudara bertepatan dengan hari lahirnya Pramuka yang ke-59. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Pramuka Menyapa adalah program baru di Foreo Radio yang insya Allah akan hadir setiap hari Jumat dengan membagikan informasi-informasi menarik dunia kepramukaan untuk Sobat Foreo SMP Negeri 2 Sukoharjo dan untuk semua pendengar setia Foreo Radio. Tentunya dengan kakak-kakak narasumber yang Foreo banget. Nah Sobat Foreo, hari ini Membrance bersama dengan kakak pembina dari SMP Negeri 2 Sukoharjo yaitu Kakak Subagio SPD akan menemani Sobat Foreo semua di rumah untuk mengenal Pramuka lebih dekat. Sobat Foreo nantinya bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan Kakak Subagio ya. Well, baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Kak Subagio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak Kamabikus yang saya hormati, kakak-kakak pembina, pembantu pembina, dan adik-adik yang sangat saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat memperingati kembali Hari Pramuka yang ke-59 sejak pertama kali Hari Pramuka diperingati, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961. Untuk tahun ini, tema Hari Pramuka adalah peran gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Tema tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan gerakan Pramuka pada tahun 2020 ini. Tema tersebut adalah perwujudan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan di seluruh dunia juga mengalaminya. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, gerakan Pramuka telah lahir sejak 59 tahun yang lalu. Bahkan gerakan kepramukaan di dunia mulai sudah lebih dari 110 tahun yang lalu. Gerakan ini adalah merupakan suatu organisasi pendidikan. Oleh sebab itu, nama lengkap organisasi ini adalah Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Merupakan suatu organisasi pendidikan non-formal untuk melengkapi pendidikan informal di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pendidikan formal di institusi pendidikan formal. Meskipun gerakan Pramuka merupakan suatu organisasi pendidikan yang fokus kepada pendidikan bagi anak-anak dan remaja, dan bukan organisasi bantuan sosial, gerakan Pramuka tetap aktif melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, bakti masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kode kehormatan gerakan Pramuka, merupakan Dwisatya dan Trisatya serta Dwidharma maupun Dasadharma Pramuka. Yang bagian utamanya adalah untuk menekankan kepada para pramuka agar dapat menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta ikut membangun masyarakat. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan para pramuka merupakan bagian dari pendidikan karakter untuk menumbuhkan kaum muda
yang memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, peduli, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap siap menolong dan membantu yang dilakukan sejak usia muda diharapkan dapat menumbuhkan sifat empati, berpengertian, bertoleransi, dan hidup damai bersama seluruh komponen bangsa tanpa memandang perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, maupun aspirasi politik. Itulah sebabnya sejak terjadinya wabah COVID-19 yang telah melanda negara kita, Gerakan Pramuka selalu tanggap dan mengambil bagian dalam upaya penanggulangannya. Dimulai dari hal kecil bagi anggota Pramuka itu sendiri, seperti mendidik pentingnya menjaga kebersihan tubuh, termasuk rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila bepergian keluar rumah, dan menjaga jarak di keramaian, yang pada intinya juga harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya, para pramuka juga ikut berkreasi membuat masker baik untuk digunakan sendiri maupun untuk dibagikan bagi yang membutuhkan. Membuat dan membagikan hand sanitizer serta penyiapan bantuan makanan untuk dibagikan gratis kepada yang membutuhkan. Sampai aktif pula dalam gerakan melakukan penyemprotan di infektan maupun kegiatan lainnya yang dibutuhkan dalam membantu menanggulangi wabah COVID-19. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, di tingkat Partai Nasional telah dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan COVID-19. Sementara di jajaran Partai Daerah, Partai Cabang, Partai Ranting, sampai gugus depan kita, berbagai satuan pramuka peduli juga ikut bergerak bersama pemerintah dan masyarakat melawan wabah COVID-19 dan membantu penanggulangan bencana alam. Bagi Gerakan Pramuka, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini juga merupakan bagian dari bela negara, wujud konkret kecintaan dan pembelaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai organisasi pendidikan yang berasaskan Pancasila. Aktivitas membantu penanggulangan bencana alam dan mengatasi wabah COVID-19 ini adalah kegiatan untuk menunjukkan betapa semua anggota pramuka berusaha menepati janjinya, yang antara lain mengatakan, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Janji yang ditunaikan anggota pramuka di saat bangsa dan negara sedang dilanda masalah seperti wabah konflik COVID-19 ini, melalui berbagai kegiatan penanggulangan wabah penyakit tersebut, merupakan bukti eksistensi bahwa Gerakan Pramuka menjadi bagian penting dalam upaya bela bangsa dan negara kita tercinta. Kakak-kakak dan adik-adik dimanapun berada, sementara itu bencana alam dan wabah COVID-19 yang membuat berbagai aktivitas masyarakat nyaris terhenti, baik di bidang perekonomian maupun seni budaya, tidak lantas tetap menyebabkan kegiatan pramukaan turut berhenti. Latihan dan pembinaan Gerakan Pramuka yang untuk sementara tidak dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak orang, diganti dengan latihan dan pembinaan tatap muka dalam jumlah terbatas dan mematuhi protokol kesehatan, maupun dengan berbagai kegiatan daring, yaitu melalui jejaring perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Kegiatan ini justru dapat menyatukan banyak anggota Gerakan Pramuka, bukan hanya dari gugus depan atau satuan terdekatnya, tapi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Gerakan Pramuka juga mendorong para peserta didik
pembina dan pelatih pembina pramuka untuk terus meningkatkan kualitasnya agar dapat lebih kreatif dan berinisiatif dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya. Di samping itu, khususnya kepada para pramuka penegak dan pandega yang berusia antara 16 sampai 20 tahun, Gerakan Pramuka juga memberikan kesempatan untuk belajar dan ikut memimpin suatu sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan Gerakan Pramuka. Merekalah calon pemimpin di masa depan, dan untuk itu kepada mereka kita bukan kesempatan ikut aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan laporan dan evaluasi di akhir pelaksanaan kegiatan. Para pramuka mengubah hambatan menjadi peluang. Hambatan latihan pramuka secara normal yang bisa dilaksanakan di tingkat gugus depan kini digantikan dengan kegiatan yang lintas kuartir, bahkan lintas negara, karena melibatkan anggota pramuka dari negara lain. Gerakan Pramuka juga terus mengembangkan hubungan dengan para pramuka dan pandu di luar negeri. Hal ini sejalan dengan slogan bahwa setiap pramuka atau pandu adalah saudara bagi pramuka lainnya. Meskipun berbeda-beda latar belakang, suku, agama, ras maupun perbedaan lainnya, tidak menjadi penghalang untuk menjalin persaudaraan bersama anggota pramuka. Kita juga berusaha membangun hubungan komunikasi dan menjalin kerjasama dengan semua pihak. Hal itu dilakukan agar Gerakan Pramuka dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pendidikan yang berusaha membawa kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Kita bersyukur bahwa saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, dirasakan perlunya perbaikan dalam isi undang-undang tersebut agar lebih mampu menangkap kebutuhan masa kini dan masa depan, yang pada gilirannya mampu menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang lebih mandiri dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu dan mendesak untuk dilakukan guna memberi ruang gerak yang lebih besar bagi Gerakan Pramuka, menggali sumber pendanaan dengan pengelolaan aset yang lebih baik, dan menjadi landasan yuridis dukungan keuangan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Dengan pembentukan satuan kerja tersendiri yang langsung di bawah Bapak Presiden, baik selaku Kepala Pemerintahan maupun selaku Ketua Majelis Bimbing Nasional Dinas Gerakan Pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Bimbing Gugus Depan, Bapak Ibu Guru selaku Pembina Gugus Depan, para Ketua Pimpinan Satuan Karya Gerakan Pramuka, Dewan Penggalang yang telah membantu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka. Ke depan, saya menaruh harapan agar kiranya organisasi ini dapat lebih diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui, jumlah anggota Gerakan Pramuka saat ini sekitar 25 juta orang dan merupakan yang terbesar di antara organisasi kepramukaan di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai 54 juta orang. Hampir setengah dari jumlah pramuka atau pandu sedunia berasal dari Indonesia. Jumlah anggota kita Gugus Depan SMP Negeri 2 Sukoharjo sekitar kurang lebih 950. Jumlah besar ini merupakan potensi yang sangat bermanfaat apabila dapat dimaksimalkan pembinanya. Karenanya bantuan pemerintah dan semua pihak sangat diharapkan agar Gerakan Pramuka dapat semakin berkembang untuk menjadi bagian penting dalam
mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Apa yang dimaksud dengan pramuka? Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka menggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka andalan, pelatih, pamong saka, staf partir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Dari uraian di atas jelaslah kita tentang pengertian dan perbedaan ketiga istilah tersebut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kepramukaan merupakan sebuah sistem pendidikan dan gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan. Sedangkan pramuka mengandung pengertian sebagai anggota dari gerakan pramuka. Jadi, pengertian antara kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka mempunyai pengertian yang berbeda namun saling terkait. Sudah mengenal pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan? Nah, ketiga istilah tersebut sudah jamak kita dengan baik oleh para pramuka maupun kalangan di luar pramuka. Namun, jika bersedia jujur, sudahlah kita mengenal dengan benar pengertian dari masing-masing istilah tersebut dan bisa menggunakannya dengan tepat. Jangankan oleh orang-orang di luar kepramukaan, para anggota gerakan pramuka sendiri masih seringkali kebingungan dalam memberikan definisi yang tepat, sehingga tidak jarang salah memberikan arti pada kegiatan istilah tersebut. Marilah kita bahas pengertian masing-masing dari tiga istilah yang sangat familiar di telinga kita ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI Daring edisi 3 telah memasukkan kata pramuka dan kepramukaan di dalamnya. Menurut kamus ini, kedua kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut. Pramuka, pramuka. Praja Muda Karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya di berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan sebagainya. Anggota organisasi pramuka membentuk anak atau pemuda yang masih berkembang menjadi warga negara yang berbudi luhur. Kepramukaan perihal ketiga dan tersebut yang berhubungan dengan pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjadi dasar pokok menyelenggarakan pendidikan pramukaan di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan tentang pengertian pramuka, gerakan pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Pengertian masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang pertama itu gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kemudian pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Kemudian kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Pendidikan kepramukaan sekarang adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, dari dua sumber tersebut
kita sudah jelas masing-masing definisi pengertian dari istilah pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Sehingga kedepannya kita tidak lagi mengucapkan kalimat saya seorang anggota pramuka, namun telah berganti menjadi saya seorang anggota gerakan pramuka. Demikianlah sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-59. Insya Allah yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Dirgahayu Gerakan Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Subagio SPD yang telah 20 menit ini menemani Sobat Voreo SMP Negeri 2 Sukarjo dan pendengar setia Voreo Radio untuk mengenal pramuka lebih dekat. Nah Sobat Voreo semua, bagaimana? Bermanfaat kan? Ternyata pramuka di hari ulang tahunnya yang ke-59 ini ikut berperan juga loh dalam membantu penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Wow, that's very amazing. Memrans pikir Sobat Voreo semua pasti setuju ya bahwa pramuka luar biasa jasanya. Baiklah Sobat Voreo semua, mungkin sampai di sini dulu ya Memrans dan Kak Subagio menemani Sobat Voreo. Insya Allah Jumat pekan depan Memrans akan berjumpa dengan Sobat Voreo dalam acara yang sama, Pramuka Menyapa. Memrans pamit undur diri, tetap semangat, rajin beribadah dan belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Stay tune terus di variaradio.radiostream123.com. Vario Radio, jaya di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Goodbye.